A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, dalam khutbah yang singkat ini, saya akan mengajak kita semua mentadaburi ayat-ayat Allah yang mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi seorang yang lupa dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum. Kemudian Allah merupakan diri mereka. Ulaika humul fasiqun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, para ahli tafsir mengatakan nasu haqqallah, yaitu jangan kalian menjadi orang-orang yang mengabaikan, melupakan hak Allah terhadap diri kalian. Hak Allah terhadap diri kalian, hak Allah itu sepenuhnya terhadap diri kita. Karena satu-satunya yang punya saham tidak berbagi tentang diri kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan diri kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan takdir kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan bumi tempat kita berpijak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan langit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang diciptakan dalam alam ini yang menjadi fasilitas hidup kita, Allah yang menciptakannya. Tidak ada pihak lain campur satu debu saja untuk mencampuri urusan Allah ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka sepenuhnya kita ini sesuai dengan kalimat inna lillah, kami ini milik Allah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, hak Allah terhadap kita sempurna 100%, dan tidak ada peluang bagi kita sedikit saja untuk mengabaikan hak Allah terhadap diri kita. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa saja hak Allah terhadap diri kita? Di antaranya sidang jemaah yang dirahmati Allah, kewajiban kita mentauhidkan Allah adalah hak Allah dari kita. Kita wajib mentauhidkan Allah, itu hak Allah. Ahli tauhid bertauhid, itu hak Allah. Menjauhi syirik, itu hak Allah. Membuang ajimat-ajimat dari badan kita, hak Allah. Tidak mendatangi perdukunan adalah hak Allah. Tidak berbagi keyakinan kepada selain Allah adalah hak Allah. Semuanya hak Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, taat kepada Allah, kepada syariatnya, menerapkan syariatnya adalah hak Allah. Anda wajib berhukum dengan hukum Quran dan Sunnah adalah hak Allah. Anda wajib menjalankan perintah Allah adalah hak Allah. Anda wajib menunaikan solat adalah hak Allah. Berpuasa adalah hak Allah. Kemudian berhukum dengan hukum Quran adalah hak Allah. Memutuskan perkara dengan syariat adalah hak Allah. Anda mengatur negeri ini dengan aturan Allah adalah hak Allah, bukan hak Anda. Tidak satupun di bumi ini yang bisa mengambil hak Allah itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apapun yang ada di dunia ini semuanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda datang dan pergi, Anda dilahirkan dan mati. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, sayangnya Allah kepada Anda lahir telanjang, disyariatkan Anda mati dibungkus. Kalau bagaimana kalau Allah tidak menghormati Anda, tidak memberikan karomah bagi Anda, mati juga telanjang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, naudzubillah keengkaran-keengkaran kita. Kita tidak sadar tentang hak Allah terhadap diri kita. Ada hak Allah pada diri Anda, ada hak Allah pada harta Anda, ada hak Allah pada jabatan Anda. Ketika Anda punya jabatan, maka Anda menerapkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan aturan Allah, itu adalah hak Allah, bukan hak Anda.
Ini perlu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau tidak, Anda telah melupakan Allah. Nanti Anda akan datang masanya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang berhukum dengan adil, menata masyarakat dengan ketentuan Islam adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertindak adil adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedagang yang jujur adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunaikan seluruh ketentuan-ketentuan Allah. Suami yang bertanggung jawab adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun tuntunan syariat, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak sidang jemaah yang dirahmati Allah, Anda berarti termasuk orang nasullah, telah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sidang jemaah, di lini-lini kewajiban kita, jabatan kita, ada pejabat yang nasullah, melupakan Allah. Ada pengusaha yang melupakan Allah. Ada seorang politikus yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, tidak kurang contoh dalam Al-Quran. Politikus Haman yang melupakan Allah, penguasa Fir'aun yang melupakan Allah, dan kemudian Namrud yang melupakan Allah, kemudian Qarun pengusaha yang melupakan Allah, cukong yang melupakan Allah. Semuanya sidang jemaah berakhir dengan penyesalan. Kalau Anda tidak kembali rujuk kepada Allah dengan seluruh posisi yang Anda punya, potensi yang Anda kelola, maka Anda akan menyesal. Anda lupakan Allah, Allah akan melupakan Anda. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ulaika humul fasiqun. Maka mereka derajatnya, hukumnya fasik. Orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan seluruh nikmat yang diberikan kepadanya menjadi kufur, setelah kaya menjadi sombong, nikmat yang diberikan jadi engkar, maka mereka sidang jemaah yang dirahmati Allah akan menyesal. Pertama, dia akan dianggap sebagai orang-orang yang fasik. Kemudian sidang jemaah, dinasihati tidak bisa. Kenapa? Yang soleh miskin, yang toleh kaya. Anda merasa tidak butuh nasihat. Anda sukses, jabatan ada, usaha lancar, popularitas tinggi, elektabilitas apalagi, semuanya punya. Ingat, kalau Anda melupakan Allah, falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka selalu lupa, tetap melupakan apa yang diingatkan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', dibukakan untuk mereka semua pintu. Zalim semakin berkuasa, kaya dengan cara yang congkak, tipu daya bisnisnya semakin merajalela. Semua didapat, popularitas, penghormatan, segala macam kemuliaan, secara zahir dia punya. Fatana alaihim abwaaba kulli syai', jabatan meningkat, usaha terbuka, semuanya luar biasa, dibuka semua pintu untuk dia. Sidang jemaah, tapi itu istidraj, itu umpan, kata Imam Syafi'i. Ketika kau engkar bermaksiat pada Allah, tapi kau masih mendapat nikmat Allah, Anda dalam keadaan diumpan oleh Allah. Pada ayat berikutnya apa kata Allah? Akhaznahum baghtata, Allah banting seketika. Allah banting seketika. Yang sedang masih dalam momen istidraj, cepat sebelum Anda dibanting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang seketika tidak menyangka naas akan menimpa dirinya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hati-hati jangan kita menjadi orang-orang yang melupakan Allah, hidup tanpa Quran, hidup tanpa sunnah. Itulah orang-orang yang melupakan hak Allah terhadap dirinya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kedua, berikutnya, mereka semakin jauh dari Allah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka. Siapa yang berpaling dari
kesadaran mengingat Allah, jauh dari Allah, fa inna lahu ma'isatan danka, dia akan merasakan kehidupan yang sesak, tidak nyaman. Kaya tidak nyaman, harta melimpah tidak berkah, problem ada terus, tidur susah, kemudian komplikasi, segala macam ditimpa, segala macam diterimanya. Fa inna lahu ma'isatan danka. Kemudian sidang jamaah rahmati Allah, setelah itu wa nahsyuruhum yaumal qiyamah a'ma. Surat Toha. Kami nanti di akhirat, kata Allah, dikumpulkan dalam keadaan buta. Orang yang tidak menunaikan hak Allah, mungkin tertipu. Kenapa mereka lupa Allah? Dia mengira kesuksesan ada di tangan manusia. Kesuksesan itu ada di tangan atasannya. Kesuksesan itu ada pada peluangnya, bukan pada peluang diberikan Allah. Tidak dia kembalikan semua urusan kepada Allah. Maka dia lebih mengagungkan manusia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kepada tangan manusia, dia lupa pada Allah. Sidang jemaah, wa nahsuruhum yaumal qiyamah a'ma. Kami kumpulkan mereka nanti buta, dalam keadaan buta. Qal, dia berkata, Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku hari ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Dulu di dunia aku bisa melihat. Ingin tahu situasi buta di dunia, perbandingan buta di akhirat. Buta di dunia masih ada orang yang sempat membantu kita. Buta di akhirat tidak ada lagi orang yang bisa bantu kita. Setiap orang sa'nun yughni, disibukkan dengan urusannya masing-masing. Lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta, sementara aku di dunia dulu melihat, mataku terbuka. Apa jawab Allah? Qal kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dengan demikianlah, karena dulu ketika datang ayatku kepada engkau, engkau melupakannya. Ayatku telah disampaikan dalam khutbah Jumat, Anda tidak merenunginya dan tidak menanggapinya. Disampaikan dalam kajian tabligh akbar, Anda mengabaikannya. Dinasehati secara perorangan, Anda mengabaikannya. Anda mendengar, Anda mengabaikannya. Anda tidak peduli dengan ayat-ayatku, kata Allah. Fanasitaha, maka dibutakan dia orang-orang. Jadi apa penyebab buta di akhirat? Karena kita melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikianlah, karena itulah hari ini engkau dilupakan Allah. Engkau lupakan Allah di dunia, Allah melupakanmu di akhirat. Renungi sidang jemaah, jangan tertipu dengan kehidupan ini. Jangan terbuai. Semua yang Anda punya akan berakhir. Setidaknya berakhir dengan kematian Anda. Apa yang Anda punya pasti berakhir. Tidak ada orang kebal dengan kematian. Tidak ada orang sukses dengan kematian. Tidak ada pejabat berkuasa dengan kematian. Tidak ada yang Anda banggakan kecuali berakhir dengan kematian. Jangan sampai Anda melupakan hal ini, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika najzi man asrafa. Dengan demikianlah kami telah memberikan balasan azab kepada orang-orang yang melampaui batas. Walam yu'minu bi ayati rabbih,
dia tidak mau beriman dengan ayat-ayat Tuhannya. Jangankan beriman, ayat pun digugat. Jangankan beriman, ayat dipilih yang menguntungkan diterima. Ayat zakat jadi perda, ayat peraturan lain ditolak. Sidang jemaah, yang menguntungkan ayatnya secara duniawi digalakkan, dibumikan, diaplikasikan. Ayat-ayat lain disingkirkan, dipersoalkan, disingkirkan dari pelajaran-pelajaran madrasah. Naudzubillah, naudzubillah. Wala adabul akhirah asyaddu wa abqa. Tahukah kalian, azab akhirat itu sangat dahsyat. Wa abqa, abadi. Abadi, penyesalan panjang itu maksudnya. Penyesalan yang tidak berkesudahan. Sisa hidupmu mungkin ada 1 tahun, 5 tahun, ada 10 tahun. Hanya hitungan beberapa waktu saja. Maka seandainya dilabelkan fasik, pelupa kepada Allah, penyesalan luar biasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kisah masyhur di kalangan ulama. Seseorang dermawan. Allah, kalau anda tidak lupa sama Allah, Allah tidak melupakan anda. Tapi kalau anda lupa kepada Allah, Allah akan melupakan anda. Suatu hari ada orang kaya yang dermawan. Kemudian dia membantu tetangganya. Ketika dia membantu beberapa uang kepada tetangganya, maka tetangganya ini melihat orang ini menyimpan uangnya. Muncul pikiran buruk. Ini kisah masyhur di kalangan ulama-ulama dahulu. Muncul keinginan untuk merampok uang itu. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, berpikirlah orang yang dibantu ini. Sudah dapat nikmat, dia lupa. Malah nikmat itu melahirkan kemungkaran. Punya uang ke diskotik dan lain-lain. Jangan sampai nikmat melahirkan kemungkaran. Maka ketika itu malam diatur siasat, dia menyelinap ke rumah tetangganya yang dermawan ini. Dan tetangga ini punya 1 bayi. Maka diambil bayinya. Bayinya diambil, dibawa keluar, ditaruh di semak di belakang rumahnya. Maka terbangunlah si penghuni rumah. Dilihatnya bayinya tidak ada, tapi dari kejauhan terdengar tangisan bayi. Dicari-cari sampai terdengar tangisan bayi. Maka keduanya buru-buru keluar dari rumah. Rumah tidak dikunci. Masuklah perampok ini, orang yang dibantu kemudian berbuat jahat ini. Masuk ke dalam rumah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat itu yang punya rumah sedang mencari bayinya, mendapati bayinya. Bayi dirangkulnya, Allah datangkan gempa yang dahsyat. Maka runtuhlah rumah itu. Maka yang dermawan ini bersyukur dengan menjadikan kesusahan, musibah, Allah jadikan musibah dia penyelamat untuk dia. Runtuh rumah itu. Besoknya orang mulai memperbaiki puing-puing, menyingkirkan puing. Maka didapatilah tetangga itu sedang memegang uang tetangganya dan kemudian mati tertimbun. Ketika ini nampaklah sidang jemaah baik di dunia. Ketika anda tidak melupakan Allah, Allah tidak akan lupa dengan anda. Maka di situ ada 2. Satu, orang yang tidak melupakan Allah, Allah tidak melupakannya. Yang satu melupakan Allah, Allah melupakan dirinya dan tidak membantunya. Renungkan baik-baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ayat ini didahului dengan wasiat Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, maka hendaklah jeli kita menghitung perbuatan yang akan kita panen esok hari. Wattaqullah, jagalah ketakwaan kepada Allah dalam semua perbuatan. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah akan memperlihatkan, menayangkan ulang perbuatan-perbuatanmu semasa di dunia yang mesti kalian pertanggungjawabkan.